27 Maret 2021, Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi memiliki acara yaitu review perjalanan SKS By School Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi bersama dengan Bapak Dr. Haji Suwardi MPD selaku Direktorat KSKK Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini nanti akan melakukan sesi bincang-bincang bersama dengan Bapak Suwardi. Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya sebentar. Jadi ini mau mohon kesediaannya dari Bapak untuk berbincang-bincang sejenak terkait pembelajaran SKS By School di Masa Ngawi. Jadi pertanyaan pertama Pak, apa sih Pak keunggulan dari program SKS sehingga menjadi salah satu program inovasi kurikulum di Kementerian Agama Republik Indonesia Pak? Oke, jadi sebenarnya layanan pendidikan di madrasah atau di sekolah itu ada dua. Sistem layanan pendidikan sistem paket, gitu, di mana anak sudah diatur, misalkan tingkat MTS itu masuk, kemudian lama pendidikan 3 tahun. Untuk tingkat aliyah masuk, kemudian sampai bisa lulus lama pendidikan 3 tahun. Itu sistem paket, anak masuk bareng-bareng, nanti lulus bareng-bareng. Nah, salah satu bentuk layanan pendidikan lagi adalah dengan sistem credit semester. Intinya sistem credit semester itu memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kita tahu bahwa kemampuan anak-anak yang ada di Republik Indonesia itu sangat bervariasi. Ada anak yang kemampuannya normal, ada anak yang kemampuannya di atas normal atau lebih cepat, gitu ya. Nah, oleh karena itu anak-anak ini juga harus mendapat layanan yang adil, gitu. Anak yang normal juga harus dilayani dengan baik, anak yang punya kemampuan lebih harus dilayani juga dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Maka yang paling cocok adalah layanan dengan sistem credit semester. Kira-kira begitu ya. Ibaratkan kalau seperti balapan motor gitu loh ya. Anak yang punya CC, kalau sepeda motor ya, ada yang sepeda motor CC-nya 250, pasti larinya lebih cepat daripada yang CC-nya 150, lebih cepat lagi daripada yang CC-nya hanya 100. Kalau CC 100, CC 150, CC 250 ini dijadikan satu, startnya bareng, kemudian nanti sampai finish bareng, pastilah yang CC cepat ini nggak bisa optimal karena harus nunggu temannya. Tapi CC-nya yang lambat ini, CC-nya yang hanya 100 ini suruh ngejar yang CC 250 juga ngos-ngosan. Sederhananya begitu. Kalau itu sistem paket, maka yang paling tepat adalah sistem credit semester sebenarnya untuk melayani anak dengan berbagai macam kemampuan, bakat minat, dan kemampuan belajar tadi itu. Maka apa yang dilakukan oleh Man1 Ngawi sudah sangat cocok, sangat baik untuk memberikan layanan pendidikan, pembelajaran kepada anak-anak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang bervariasi tadi, ya. Jadi silakan adik-adik semuanya manfaatkan ya waktu yang sebaik mungkin, ya. Belajar di Man1 Ngawi dengan sistem SKS. Nah, syaratnya kuncinya adalah adik-adik harus bisa belajar secara mandiri, ya, dengan tuntunan Bapak Ibu guru dan juga menggunakan modul atau unit kegiatan belajar mandiri. Dengan unit kegiatan belajar mandiri, maka setiap anak punya kesempatan belajar secara mandiri dan mengoptimalkan potensinya sesuai dengan kemampuannya. Mau belajar biasa bisa, mau belajar cepat juga bisa, sesuai dengan potensi kita masing-masing. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama Anda belajar di Man1 Ngawi. Di samping layanan SKS, saya yakin di semua madrasah yang ada di Republik Indonesia ini, satu, akan mendapatkan pendidikan agama yang baik, pendidikan akhlak yang baik, pendidikan karakter, di samping memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, ya. Oke, selamat untuk kalian semua. Terima kasih. Lalu Pak, bagaimana catatan kesan dan juga pesan Bapak terkait pelaksanaan program SKS By School di Man1 Ngawi, Pak? Ya. Selama ini sejak tahun 2015 Man1 Ngawi menyelenggarakan sistem credit semester dan sudah kurang lebih beberapa kali pertemuan ya dengan kami dari Kementerian Agama Pusat, penyelenggaraan SKS di Jawa Timur dan khususnya di Man1 Ngawi sesuai dengan panduan yang ada dan bisa optimal, ya. Dibuktikan dengan setiap tahun anak-anak bisa lulus di sini dengan prestasi yang baik dan juga diterima di perguruan tinggi sesuai dengan
potensi-potensi yang dimiliki anak. Contohnya tahun ini diterima di senam PTN, tadi sudah berapa puluh anak yang diterima, dan itu merupakan satu bukti bahwa penyelenggaraan sistem kritis semester di MAN 1 Ngawi berjalan dengan baik. Lalu Pak, yang terakhir, apa pesan Bapak untuk stakeholder dan juga siswa-siswi MAN 1 Ngawi supaya MAN 1 Ngawi itu kedepannya bisa menjadi madrasah yang berkualitas baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, Pak? Oke, untuk bisa menjadi hebat maka seluruh potensi siswa harus dikembangkan dengan optimal. Untuk bisa mengembangkan maka harus disiapkan program-program yang mewadahi anak-anak bisa pengembangan potensinya tadi itu. Misalkan anak yang punya potensi sains harus ada wadahnya untuk pengembangan sains. Anak yang punya potensi bidang seni harus punya wadah untuk pengembangan seninya. Anak yang punya potensi olahraga harus punya wadah untuk pengembangan potensi olahraga. Anak yang punya potensi bahasa harus punya wadah untuk pengembangan potensi bahasa dan sebagainya. Oleh karena itu seluruh stakeholder mulai dari kepala madrasah, guru-guru, orang tua, siswa, dan komite madrasah harus bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita visi misi MAN 1 Ngawi, ya, untuk menjadi madrasah hebat dan bermartabat dan punya prestasi tingkat nasional maupun internasional. Ya, kuncinya harus nyatu, bersatu padu, ya, saling mendukung semua. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang. Semoga bermanfaat dan kedepannya bisa menjadi lebih baik, Pak. Ya, makasih. Sama-sama. Demikian itu tadi bincang-bincang bersama dengan Bapak Suwardi terkait masalah pembelajaran SKS di MAN 1 Ngawi. Jadi Bapak Suwardi cukup terkesan dengan pelaksanaan program SKS yang dilaksanakan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi karena cukup membuahkan hasil. Dan pesannya kedepannya semoga MAN 1 Ngawi bisa lebih amanah dan juga dalam pelaksanaan pembelajaran bisa lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.